Pernah nggak sih lo ngelewatin sebuah jalan yang sunyi, kemudian jalannya tuh tinggi, di bawahnya jurang, kemudian ada pohon-pohon besar tuh yang rindang. Nah itu tuh biasanya bikin bulu kuduk kita tuh merinding, ataupun bulu kuduk kita berdiri tuh. Lo pernah nggak sih ngerasain begitu? Nah di Banten, khususnya di Pandeglang tuh ada tanjakan yang terkenal dengan tanjakan maut. Namanya tuh tanjakan Banganga. Nah itu tuh dikenal bukan karena kemiringannya aja yang curam, tapi ada cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Nah malam ini kita coba akan menyelami kisah tentang tanjakan tersebut. Selamat datang di Bisikan Malam, sebuah ruang di mana cerita tak kasat mata menjadi nyata. Di sini setiap legenda, setiap cerita angker akan menemani malammu. Ingat, malam ini kamu gak sendirian. Tanjakan Banganga ini panjangnya sekitar 500 meter. Terus kemiringannya itu sekitar 50 derajat. Itu semakin buat kesan menegangkan kalau lewat tanjakan ini. Mau lewat siang hari, apalagi kalau malam. Terus warga sekitar juga udah enggan tuh lewati tanjakan tersebut kalau nggak selepas nanti. Ditambahnya ada sebuah tragedi di mana sebuah truk yang membawa anak sekolah itu terjadi kecelakaan di tanjakannya. Sampai-sampai banyak nyawa yang melayang. Bahkan ada satu orang yang kepalanya hilang. Ini jadi sebuah tambahan mistis buat tanjakan yang lain. Dan warga sekitar pun percaya kalau kejadian tersebut bukan hanya terakhir pada kendaraan, tapi juga ada gangguan-gangguan berupa. Dan juga warga itu percaya kalau di tanjakan Banganga ini ada leluhur yang harus akan dilayani. Mitos itu semakin hari semakin berkembang. Ada seorang tukang ojek di Mandalawangi, sebut saja Pak Darto namanya. Suatu malam, Pak Darto ini baru pulang dari kebun melewati tanjakan Banganga. Ketika di tanjakan Banganga, tiba-tiba Pak Darto ini mencium aroma melati yang sangat kuat. Padahal ya, di tanjakan Banganga itu di sekitarnya ada tanaman melati. Tapi dengan pedenya ya sudahlah, Pak Darto tetap melanjutkan perjalanan. Ketika terus motornya naik di tanjakan Banganga, motornya tuh kerasa berat. Seakan-akan di belakangnya ada yang bonceng. Lantas Pak Darto pun menoleh ke belakang. Iya, nggak ada orang. Pak Darto pun terus melanjutkan perjalanan. Tapi masih kerasa berat motornya. Menoleh sekali lagi, nggak ada orang. Menoleh lagi, nggak ada orang. Ya sudah, Pak Darto akhirnya pun melanjutkan perjalanan. Terus menaiki tanjakan Banganga hingga akhirnya sampai di puncak tanjakan Banganga. Anehnya, ketika di puncak tanjakan Banganga, motornya kerasa ringan, seakan-akan beban itu yang hilang. Cerita lain datang dari sekelompok pemuda yang nekat malam-malam lewati tanjakan Banganga. Kemudian mereka mengaku ada suara lemparan batu dari arah jurang. Ketika diperiksa, tidak ada seorang pun di sana. Bahkan salah satu dari mereka mengaku melihat sosok bayangan tinggi, besar, hitam, legam berjalan perlahan melewati jalan. Kemudian hilang. Bahkan ya, ada juga seorang sopir truk yang bersumpah ketika dia turun dari tanjakan Banganga tuh mendengar suara ketawa. Yang padahal waktu itu tuh sudah menunjukkan tengah malam. Tapi suara itu semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin jelas, sehingga membuat konsentrasi berkendaranya berkurang. Tapi untungnya si sopir truk ini berhasil mengendalikan rem, yang akhirnya tidak terjadi apa-apa. Warga sekitar pun meyakini kalau itu dari korban-korban kecelakaan yang terjadi di tanjakan Banganga. Dan nggak sedikit orang yang lewat tanjakan Banganga itu mendengar rintihan orang-orang minta tolong.
Kenapa banyak kejadian mistis di Tanjakan Banganga? Warga percaya kalau ini tuh tidak terlepas dari letaknya yang berdekatan dengan Gunung Pulosari. Mereka percaya kalau Gunung Pulosari ini adalah pusat dari kerajaan jin. Sama halnya dengan kerajaan manusia, kerajaan jin pun punya letak wilayah, teritorial, dan aturan yang harus ditaati. Tanjakan Banganga ini disebut sebagai salah satu titik perlintasan jin. Jika ada yang melanggar, tidak menaati aturan, dan tidak memberi hormat, maka akan terjadi kecelakaan. Bahkan, warga sekitar percaya kalau Tanjakan Banganga ini adalah tempat pesugihan. Artinya, banyak makhluk astral yang mencari tumbal untuk memperkuat kekuasaan kerajaan mereka. Seorang tukang ojek di Mandalawangi Pandeglang pernah berbagi kisah yang sangat sulit dilupakan. Malam itu, ia baru selesai dari acara keluarga. Kemudian pulang melewati Tanjakan Banganga. Seketika turunlah kabut yang sangat tebal, sehingga lampu motornya pun tidak dapat menembusnya. Lalu terdengar suara jeritan panjang seorang wanita. Suaranya melengking sampai bulu kuduknya berdiri. Seketika mesin motornya pun mati. Dalam kepanikan, dia terus mencoba untuk menghidupkan mesin motornya tersebut. Tapi gagal. Dalam ketakutannya, ia sempat melirik ke arah pepohonan. Dan di sanalah berdiri sosok seorang wanita berambut panjang menutupi wajahnya, menggunakan gaun putih lusuh. Wajahnya samar, tapi sorot matanya begitu tajam. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menutup matanya, membaca doa dalam hati. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba mesin motornya pun nyala, dan sosok wanita tersebut sudah tidak ada. Ia bersumpah sampai saat ini jeritan itu masih terngiang di telinga. Itulah cerita tentang Tanjakan Banganga, jalur angker yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Antara tragedi nyata dan mitos yang dipercaya. Jalan ini menjadi perbatasan antara dunia manusia dan dunia lain. Jadi, jika suatu saat kamu melewati Tanjakan Banganga, harap berhati-hatilah. Menurut warga sekitar, setiap malamnya selalu ada yang mengintai. Saya Farijal dari Bisikan Malam. Ingat, malam ini kamu gak sendirian.